Sedikitnya 855 warga Palestina telah tewas dan 1.869 lainnya terluka di jalur Gaza sejak militer Israel melanjutkan serangan udara pada 18 Maret. Ibu kota Thailand telah dinyatakan sebagai daerah bencana menyusul gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di negara tenggara Myanmar. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi dari mancanegara. Malam ini bersama saya Tengku Fajri, inilah informasi selengkapnya. Kami awal informasi Dunia Dalam Berita dengan serangan Israel telah menewaskan 855 warga Palestina di Gaza. Rusia menuduh Ukraina menyerang fasilitas energi serta gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan sedikitnya 855 orang tewas dan 1.869 lainnya luka-luka di jalur Gaza sejak militer Israel melanjutkan serangan udara besar-besaran di daerah kantong itu pada 18 Maret. Selama 24 jam terakhir, operasi militer Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 25 warga Palestina dan melukai 82 lainnya, menjadikan jumlah korban tewas warga Palestina sejak pertempuran Israel-Hamas meletus pada awal Oktober 2023 menjadi 50.208 orang dan jumlah korban luka menjadi 113.910 orang. Penangkapan Hamdan Balal, salah satu sutradara Palestina dari film dokumenter pemenang Oscar No Other Land, telah dikecam oleh teman-teman dan pejabat setempat sebagai bagian dari tindakan keras Israel terhadap jurnalis dan seniman Palestina. Balal ditahan di tepi barat wilayah yang diduduki Palestina pada Senin setelah dipukuli di luar rumahnya di Susia ketika berusaha melindungi istri dan anak-anaknya. Menurut laporan terbaru, Balal sudah keluar pada Selasa dan kini mendapat perawatan di rumah sakit. Militer Israel mengklaim bahwa warga Palestina telah melemparkan batu ke warga Israel di dekat Susia sehingga menyebabkan bentrokan. Namun orang-orang yang dekat dengan Balal berargumentasi bahwa ia sengaja dijadikan sasaran dengan menunjuk pada pola kekerasan yang lebih luas terhadap jurnalis dan pendongeng Palestina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa Ukraina melancarkan serangan terhadap fasilitas energi di wilayah Bryansk dan Kursk, Rusia pada Rabu dan Kamis. Tuduhan itu muncul setelah Rusia dan Ukraina pada prinsipnya sepakat untuk menghentikan serangan terhadap sasaran energi setelah pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat pada awal pekan ini. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa selama 24 jam terakhir, pasukannya telah menyerang fasilitas bandara militer Ukraina, fasilitas produksi perusahaan industri pertahanan, dan bengkel perakitan drone. Pasukan Pertahanan Udara Rusia juga telah menembak jatuh sebuah jet tempur MiG-29 Ukraina dan lebih dari 100 drone sambil mencegat beberapa bom udara dan roket. Sementara itu, Ukraina menolak tuduhan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa klaim mengenai pelanggaran Ukraina terhadap gencatan senjata energi tidak berdasar. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga melaporkan bahwa pasukan Ukraina melawan tentara Rusia lebih dari 100 kali ke berbagai arah dan berhasil menghalau beberapa serangan. Mahasiswa Turki berkumpul untuk malam ke-8 di Istanbul pada Kamis ketika protes terhadap pemenjaraan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, kembali berlanjut. Sambil meneriakkan slogan-slogan dan membentangkan spanduk di luar pusat perbelanjaan Istanbul, para pengunjuk rasa kemudian dibubarkan oleh polisi.
Salah seorang mahasiswa mengatakan orang-orang takut terekspos karena polisi berulang kali mengumumkan kepada pengunjuk rasa untuk melepas masker mereka. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mengatakan 1.879 orang telah ditahan sejak protes meletus pada Rabu pekan lalu. Ibu kota Thailand telah dinyatakan sebagai daerah bencana menyusul gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di negara tetangga Myanmar. Rekaman video dari distrik Chatuchak di Bangkok menunjukkan setidaknya 2 jenazah dibawa oleh petugas penyelamat di dekat gedung pencakar langit yang rata dan sedang dibangun di kota tersebut. Gedung pencakar langit yang sedang dibangun di distrik Chatuchak, Bangkok, runtuh akibat gempa besar pada Jumat. Pusat gempa berjarak sekitar 17,2 km dari kota Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Puluhan orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan gedung pencakar langit Bangkok yang runtuh akibat gempa kuat yang melanda Myanmar. Bangunan di distrik Chatuchak, Bangkok hancur menjadi puing-puing setelah gempa berkekuatan besar terasa di ibu kota Thailand. Kebakaran hutan di Korea Selatan telah membakar sekitar 48.000 hektar lahan. Pihak berwenang menyebut kebakaran tersebut sebagai bencana kebakaran alam terburuk di negara itu dengan setidaknya 28 orang tewas dan 37 lainnya luka-luka. Kantor Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan menyatakan sejak Jumat lalu, kebakaran hutan berukuran sedang dan besar telah melanda 10 wilayah, sebagian besar di Provinsi Gyeongsang. Ini adalah insiden kebakaran hutan terburuk yang pernah terjadi di negara ini, melampaui rekor kebakaran sebelumnya yang mencapai 23.794 hektar pada tahun 2000. Sebanyak 23 situs warisan nasional Korea Selatan sejauh ini rusak akibat kebakaran bersama dengan 3.481 rumah, pabrik, dan fasilitas lainnya. Provinsi Gyeongsang Utara menderita kerugian paling besar menyebabkan 2.296 properti rusak. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya ketegangan di Timur Tengah memuncak dengan serangan udara Israel di Lebanon serta mengklaim intersepsi proyektil. Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar bertepatan dengan 29 Ramadan. Saksikan dialog khusus serta pemaparan dari Kementerian Agama dan pemantauan hilal dari sejumlah titik dalam program khusus penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah, Sabtu 29 Maret 2025, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Penasaran dengan proses syuting sinetron Marbot Ali? Yuk intip keseruan dari para pemain dan kru di balik layar. Halo, saya Veronica Tan. Mau memperkenalkan bagaimana kita itu mempunyai sebuah planning dalam keluarga. Serta kesan dan pesan dari cast, staff, dan bintang tamu setelah membintangi Marbot Ali. Behind the Scene, Marbot Ali, Sabtu 29 Maret 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Toko di Urban Street lagi heboh karena tiba-tiba sewa jadi naik 2 kali lipat.
Arthur, Eva, dan lainnya semakin heboh karena ada kucing hilang yang bikin pusing 7 keliling. Gimana akhir ceritanya? Bersama Randa Oktovandi dan Alif Aulia. Saksikan Urban Street, Sabtu 29 Maret 2025, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Ketegangan di Timur Tengah memuncak dengan serangan udara Israel di Lebanon setelah mengklaim intersepsi proyektil. Sementara itu serangan Amerika Serikat menghantam Sanaa, Yaman, merusak toko-toko dan infrastruktur. Israel melancarkan serangan udara ke desa Hiam di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Asap putih terlihat membumbung dari lokasi serangan yang terlihat dari desa Marjayun, Lebanon. Serangan ini merupakan respons Israel terhadap ancaman yang datang dari wilayah Lebanon setelah insiden sebelumnya yang melibatkan proyektil yang mendarat di wilayah utara Israel. Belum ada komentar resmi dari pemerintah Lebanon ataupun kelompok Hizbullah terkait serangan ini. Serangan ini menambah ketegangan yang sudah ada setelah serangan sebelumnya terjadi pada pekan lalu ketika Israel melakukan serangan balasan ke Lebanon Selatan. Sejumlah toko di sana, ibu kota Yaman, mengalami kerusakan parah setelah serangan udara yang dilaporkan oleh media yang dikelola Houthi pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan pejalan kaki berjalan di trotoar yang dipenuhi kaca pecah, sementara interior toko juga terlihat rusak dengan atap yang hancur dan puing-puing berserakan di lantai. Media tersebut melaporkan bahwa serangan udara Amerika Serikat menargetkan sejumlah lokasi di Yaman. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi serangan udara Amerika Serikat sejak 15 Maret sebagai respons terhadap serangan Houthi yang mengancam jalur pelayaran Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Sejak saat itu, militer Amerika Serikat terus meningkatkan operasi udara untuk menanggapi serangan terhadap kapal-kapal internasional yang melintasi wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban jiwa atau luka akibat serangan tersebut. Sementara kerusakan pada infrastruktur dan toko-toko di kawasan yang terkena dampak cukup signifikan. Media Houthi juga melaporkan kerusakan lebih lanjut di sejumlah tempat lainnya di Sanaa. Pihak pemerintah Amerika Serikat belum memberikan komentar mengenai serangan udara ini. Sementara ketegangan di Yaman terus meningkat seiring berlanjutnya konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Saudara, pesawat yang mengangkut migran Venezuela yang dideportasi Amerika Serikat tiba di Caracas pada Jumat waktu setempat. Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem mengumumkan kerjasama dengan Kolombia untuk penerapan sistem biometrik dalam mengelola imigrasi dan mencegah kriminalitas. Pesawat yang mengangkut imigran Venezuela yang dideportasi oleh Amerika Serikat tiba di Caracas pada Jumat waktu setempat. Para imigran tampak gembira saat turun dari pesawat, mengangkat tangan sebagai tanda kebahagiaan setelah kembali ke tanah air mereka. Ketegangan diplomatik antara Venezuela dan Amerika Serikat meningkat setelah Washington menuduh Caracas menolak penerbangan deportasi. Sementara Venezuela menyalahkan AS atas pemblokiran penerbangan tersebut. Deportasi ini merupakan bagian dari kebijakan kontroversial yang dilakukan AS terkait dengan dugaan keterlibatan imigran dalam kelompok geng teroris Tren de Aragua. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Kolombia untuk menerapkan sistem biometrik guna mengelola imigrasi dan mencegah kriminalitas. Noem membuat pengumuman ini setelah menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Kolombia Laura Sarabia di Bogota Jumat waktu setempat. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat pertukaran data biometrik dan mempermudah repatriasi imigran Kolombia ke negara asalnya. Noem juga mengapresiasi upaya Kolombia dalam memfasilitasi deportasi warganya dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini muncul setelah adanya ketegangan antara Presiden Kolombia Gustavo Petro dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perlakuan terhadap imigran Kolombia dalam penerbangan deportasi warganya. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bertolak ke Greenland di tengah ketegangan diplomatik. Sementara itu pemerintah Denmark menegaskan Greenland akan tetap menjadi bagian dari kerajaan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland bersifat serius.
Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bertolak ke Greenland pada Jumat malam waktu setempat di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik setelah Presiden Donald Trump kembali menegaskan keinginannya agar Washington mengambil kendali atas wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut. Kunjungan Vance ke Greenland mengalami perubahan signifikan setelah rencana awalnya memicu kecaman dari otoritas Denmark dan Greenland. Dalam versi yang telah direvisi, Vance hanya dijadwalkan mengunjungi pangkalan militer Amerika Serikat di Pituvik yang terletak di bagian utara pulau Arktik tersebut. Sementara itu, pemerintah Denmark kembali menegaskan bahwa Greenland akan tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark dan berada di bawah kedaulatan rakyatnya. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Mette Frederiksen dalam konferensi pers di Paris pada Kamis setelah menghadiri pertemuan terkait Ukraina. Frederiksen menyoroti pentingnya kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik di Ukraina, Eropa maupun di kawasan Arktik. Namun status Greenland disebut tidak akan mengalami perubahan. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland bukan sekedar wacana politik, melainkan bagian dari rencana strategis yang memiliki akar sejarah panjang. Dalam pidato utamanya di Forum Arktik yang digelar di Murmansk pada Kamis waktu setempat, Putin menyebutkan bahwa rencana semacam ini telah muncul sejak tahun 1860-an ketika pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan aneksasi Greenland dan Islandia. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, Palestina menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri di tengah bayangan perang Gaza dan serangan di tepi barat. Sementara itu di Indonesia jutaan pemudik meninggalkan Jakarta jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Palestina bersiap menyambut Idul Fitri di tengah situasi yang sulit akibat perang berkepanjangan di Gaza, serta meningkatnya kekerasan di tepi barat. Suasana perayaan yang biasanya meriah tampak lebih suram tahun ini. Banyak warga menghadapi kesulitan ekonomi dan berbagai pembatasan akibat konflik yang terus berlanjut. Di Jenin, pasar yang biasanya ramai menjelang Idul Fitri kini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Pedagang mengeluhkan penurunan penjualan akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Sementara warga setempat mengatakan bahwa kehancuran kamp pengungsi dan situasi keamanan yang tidak stabil membuat perayaan tahun ini terasa berbeda. Di Hebron kondisi serupa terjadi. Meskipun pasar tetap dipenuhi oleh warga yang mencari kebutuhan untuk Idul Fitri, para pedagang melaporkan bahwa daya beli masyarakat menurun drastis. Menurut mereka, dampak perang di Gaza dan serangan di berbagai kota di tepi barat seperti Jenin, Nablus, dan Tulkarm telah memperburuk situasi ekonomi, terutama bagi para pekerja yang hingga kini belum menerima gaji mereka. Di Yerusalem, suasana Ramadan juga tidak sehidup biasanya. Pembatasan yang diterapkan oleh otoritas Israel membatasi akses warga tepi barat ke kota tersebut, membuat banyak pasar di sekitar gerbang Damaskus kehilangan pengunjung yang biasanya datang untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Sementara itu di Indonesia, jutaan warga mulai meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halaman menjelang Idul Fitri. Kepadatan arus lalu lintas terlihat di berbagai titik, termasuk di gerbang tol Cikampek yang menjadi jalur utama menuju luar kota. Antrean kendaraan mengular sejak pagi. Sementara petugas kepolisian terus berupaya mengatur arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan. Sementara itu, ribuan penumpang juga memadati stasiun Pasar Senen, salah satu pusat keberangkatan kereta api di Jakarta. PT Kereta Api Indonesia mencatat peningkatan perjalanan hingga 10% dibandingkan tahun lalu, dengan total 1.858 perjalanan selama periode mudik dari 21 Maret hingga 11 April. Dan saudara, dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain di Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar bertepatan dengan 29 Ramadan. Saksikan dialog khusus serta pemaparan dari Kementerian Agama dan pemantauan hilal dari sejumlah titik dalam program khusus penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah, Sabtu 29 Maret 2025, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Katanya di desa ini tuh banyak cerita unik. Emang iya?
makan. Kisah seorang arsitek muda yang datang ke desa untuk proyek besar, namun disambut dingin oleh warga sekitar. Kalau ada orang asing yang datang ke sini kagak sopan, dia bakalan marah. Itu teh orang kota yang nginep di rumah Bu Titin teh ya? Gak usah banyak nanya, Mas. Kita di sini gak suka banyak basa-basi. Banyak rahasia kelam di sepanjang perjalanannya. Mampukah ia melanjutkan misinya atau menemukan jalan pulang yang sebenarnya? Itu sangat berharga buat kami. Bahkan Bapak kami dulu... Jalan pulang setiap Jumat selama Ramadan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tapi niat saya baik kok. Kalau misalkan niatnya baik, buktiin. Jangan cuma ngomong aja. Penasaran dengan proses syuting sinetron Marbot Ali? Yuk intip keseruan dari para pemain dan kru di balik layar. Halo, saya Veronica Tan. Mau memperkenalkan bagaimana kita itu mempunyai sebuah planning dalam keluarga. Serta kesan dan pesan dari cast, staff, dan bintang tamu setelah membintangi Marbot Ali. Behind the Scene, Marbot Ali, Sabtu 29 Maret 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Saudara, Barcelona menaklukkan Osasuna 3-0 dalam pertandingan lanjutan La Liga Spanyol. Ketiga gol Barcelona tersebut dicetak oleh Ferran Torres, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski. Pimpinan Sergio Herrera. Kedudukan 2-0 untuk Barcelona. Pada konferensi pers usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menyambut gembira kemenangan atas Osasuna. Namun demikian, Hansi Flick menyatakan kemenangan Barcelona dibayar mahal dengan cederanya gelandang Dani Olmo. Dani Olmo diperkirakan akan absen bermain hingga 3 minggu ke depan. Masih dari dunia olahraga tenis, petenis Novak Djokovic melaju ke semifinal Miami Open setelah mengalahkan Sebastian Korda. Sementara itu Jessica Pegula mengalahkan Alexandra Ayala dan akan bertemu Arina Sabalenka di semifinal. Novak Djokovic melaju ke semifinal Miami Open setelah mengalahkan Sebastian Korda dengan skor 6-3, 7-6 pada Kamis waktu setempat. Djokovic yang sedang mengejar gelar ke-100 dalam karirnya sempat tertinggal 5-2 di set kedua, namun berhasil bangkit dan menuntaskan pertandingan dengan sebuah ace yang mengunci kemenangan. Di semifinal Djokovic akan berhadapan dengan petenis Bulgaria Grigor Dimitrov. Sementara itu Jakub Mensik berhasil lolos ke semifinal setelah menaklukkan Arthur Fils dari Prancis dengan skor 7-6, 6-1. Mensik menunjukkan permainan solid memenangkan set pertama lewat tiebreak sebelum menguasai set kedua dengan dominan. Mensik kini akan menantikan pemenang pertandingan lainnya di semifinal, membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi ancaman besar di turnamen ini. Kita ke informasi lainnya, saudara, ilmuwan memperingatkan dampak global akibat mencairnya es laut Arktik yang kini telah mencapai rekor terendah. Mencairnya es laut Arktik ini bukan hanya ancaman bagi ekosistem di wilayah kutub, akan tetapi juga berkontribusi pada perubahan pola cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Pusat Data Salju dan Es Nasional Amerika Serikat (NSIDC) melaporkan bahwa luas maksimum es laut Arktik tahun ini mencapai titik terendah dalam hampir 5 dekade pencatatan satelit. Data terbaru menunjukkan bahwa luas es laut hanya mencapai 1,31 juta kilometer persegi di bawah rata-rata maksimum periode 1981 hingga 2010 yang biasanya berada di angka 15,64 juta kilometer persegi. Para ilmuwan memperingatkan bahwa tren penurunan ini terus berlanjut tanpa tanda-tanda pemulihan ke kondisi beberapa dekade lalu. Jika tren ini tidak berubah, es laut di Samudra Arktik diperkirakan akan benar-benar hilang saat musim panas hingga beberapa tahun mendatang dalam fenomena yang belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Mencairnya es laut Arktik bukan hanya ancaman bagi ekosistem di wilayah kutub, tetapi juga berkontribusi pada perubahan pola cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia.
Para peneliti mengaitkan fenomena ini dengan peningkatan frekuensi gelombang panas, kekeringan, serta banjir akibat perubahan pola atmosfer. Selain dampak lingkungan, kebijakan iklim global juga menjadi perhatian. Para ilmuwan khawatir bahwa melemahnya regulasi lingkungan di Amerika Serikat dapat menghambat upaya internasional dalam menekan emisi karbon. Jika negara-negara besar tidak segera mengambil langkah drastis, dunia akan semakin mendekati ambang batas pemanasan global yang sulit untuk dikendalikan. Dan saudara, berikut ini kami tampilkan informasi perakiraan cuaca kota besar mancanegara yang akan berlaku mulai esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya saya, Tengku Fajri, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pak, stop Pak, berhenti Pak. Iya, Den. Pak, berhenti Pak. Iya, Den. Iya, Den. Andre, ngapain kamu berhenti di sini? Kan ayah nggak ngerti. Proyek ini tuh bukan cuma soal uang, tapi warga. Dan kalau dilanjutkan, desa ini bakalan habis ya. Ayah sudah mempersiapkan proyek ini bertahun-tahun lamanya. Melibatkan banyak investor. Kamu pikir dengan ide kamu yang tiba-tiba dapat mengganti semuanya? Kalau ayah mau lanjut, bisa kok. Proyek ini akan dilanjutkan dengan ramah lingkungan dan tetap menguntungkan. Dan Anda bisa mendesain ulang, bikin gambar ulang. Nggak bisa. Ayah nggak mau buang-buang uang. Ayah nggak mau buang-buang waktu. Wah! Uang terus yang ada di otak ayah. Kapan ayah punya pengertian, punya perasaan dengan Andre? Hah? Nih, udah jelas kan kalau ayah nggak setuju. Kalau gini caranya, pecat aja Anda dari perusahaan. Dre, kamu itu keras kepala ya. Kamu mau jadi apa kalau keluar dari perusahaan? Andre mau jadi orang desa.
Cukup. Kalian berdua selalu ribut. Ribut dan ribut. Kapan kamu ada waktu dan bisa mengerti akan keadaan si Andre? Nih, maaf. Andre harus pergi. Kayaknya itu akan lebih bahagia. Karena tidak hanya mementingkan keuntungan. Andre! Permisi. Puas! Puas! Bukan harta atau kemenangan, tapi senyummu yang menenangkan. Aku pulang. Aku pulang. Bersamamu aku pulang. Kamu yakin, Lin? Kalau dia itu anaknya bos besar? Saya yakin kok, Pak. Dia ngaku sendiri, Pak. Dan saya juga lihat dia berantem sama bos besar di homestay saya, Pak. Kita usah aja dia. Jangan percaya sama orang kota. Orang kota itu hanya memikirkan uang. Betul. Betul. Benar. Benar jangan kata dia. Tenang, semuanya tenang, jangan pakai emosi. Dan Andre itu berani ngelawan ayahnya gara-gara dia itu nggak suka sama proyek dan penggusuran di desa ini. Ini omongan kamu benar, Jang? Hah? Atau pura-pura? Iya. Tenang Bapak Ibu, jangan gegabah mengambil tindakan dan keputusan. Nanti saya akan bicarakan sama Pak Dirman. Begitupun kalau ada dia ada di sini. Tapi ingat ya, kalau macam-macam kita tidak akan tinggal diam. Itu dong Pak Sarno. Itu baru kata-kata yang bijak. Bukannya bijak, ngancem. Udah Bapak jangan manas-manasin dong. Yang manas-manasin siapa, Tin? Ini bukti. Aku tuh perlu bukti. Ya enggak, warga? Udah. Jangan berisik. Tapi kita harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai desa ini kena tipu lagi. Tapi nggak mungkin. Andre itu bener-bener kok mihak kita. Dia spontan kemarin marah sama bos besar. Gimana sih? Udah di Tin. Yang penting bukti, Tin. Iya. Bubar udah. Iya, Pak Lurah, saya akan bubar. Tapi buktinya harus ada ya, Pak Lurah.